Pengumuman siapa pemenang pemilihan presiden wakil presiden tinggal menghitung hari. Untuk memastikan pilihan rakyat tidak dicurangi, mari kawal suara rakyat. Itulah topik The Headlines kali ini, dan untuk membahasnya kami telah mengundang Cahyo Kumolo, Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala, dan juga Hidayat Nur Wahid, anggota Tim Pemenangan dari Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di Berita 1. Sudah selesai Pilpres ya, dan kita akan membahas sekarang tentang bagaimana kelanjutannya dan penghitungannya. Tapi sebelumnya, proses penghitungan suara Pilpres memasuki babak akhir. Pemungutan suara pemilihan presiden wakil presiden sudah digelar. Menurut hitung cepat Saiful Mujani Research and Consulting, tingkat partisipasi pemilih di Pilpres di atas 70%. Namun pekerjaan dari penyelenggara pemilu KPU belum rampung. Komisi yang dipimpin Husni Kamil Manik tadi harus memastikan penghitungan suara berlangsung fair, tanpa dicederai kecurangan dan manipulasi yang merusak demokrasi. Kandidat Presiden Joko Widodo tak melewatkan pentingnya mengawal penghitungan suara ini. Jokowi mampir ke Semarang untuk mengecek perolehan suaranya di ibu kota Jawa Tengah. Demikian pula kandidat Presiden Prabowo Subianto. Kedua kandidat mengawal proses penghitungan suara sejak dari tempat pemungutan suara hingga direkapitulasi oleh KPU di Jakarta. Pemenang Pilpres akan diumumkan KPU pada 22 Juli mendatang. Apakah Pilpres 9 Juli 2014 sudah berlangsung luber dan jurdil? Adakah kecurangan dan manipulasi dalam proses penghitungan suara yang telah dilewati? Iya, apakah sudah berlangsung luber dan jurdil? Sudah lama saya tidak dengar luber dan jurdil. Tetapi untuk evaluasi pelaksanaan Pilpres, saya boleh ke Pak Cahyo dan Pak Hidayat dulu. Pak Cahyo, evaluasinya. Saya kira yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya ini cukup menarik dicermati, bahwa sudah di atas 70%. Oke, cukup memuaskan tidak pelaksanaan pemilunya? Partisipasi yang tinggi, karena tinggi, kerja KPU yang cukup bagus, tetapi tidak didukung oleh kesiapan. Hanya alasan kertas suara, alasan waktu, sehingga peran masyarakat yang cukup tinggi ini menjadi agak dicederai begitu. Iya. Pak Hidayat. Ya, sekali lagi kami juga menyampaikan selamat kepada rakyat Indonesia ya, yang telah mempergunakan hak pilihnya dengan demikian sangat heroik begitu ya, dengan prosentase yang sangat tinggi. Tapi juga sekaligus kami apresiasi bahwa alhamdulillah tidak terjadi gesekan yang berarti di lapangan. Kalaupun ada kejadian Jogja itu kasus yang saya kira tidak menjadi kasus yang membesar gitu ya, dan kita bersyukur bahwa itu tidak membesar. Dan ini saya kira juga layak untuk diapresiasi. Bahwa kemudian ada beragam hal yang belum memuaskan terkait dengan masalah pengiriman kertas suara, terkait dengan kualitas kertas suara. Ada beberapa kecurangan di tingkat di lapangan. Mungkin juga ketidakakuratan ketika mereka melakukan penulisan hasil dan lain sebagainya. Saya kira itu bagian dari yang harus dicatat oleh KPU ke depan, termasuk DPR ke depan. Ketika kita menyiapkan tentang beragam perangkat pemilu, itu harus lebih awal. Jadi paling tidak kita bisa bilang, ya cukup lancar lah ya, gitu ya. Bang Don, dari kacamata media, ya, kalau kita pemilu Pilpres kali ini, ya kalau kita ikuti pemberitaan dan kita ikuti liputannya dari menit ke menit, pemilu kali ini atau Pilpres kali ini sangat menggairahkan. Walaupun mungkin partisipasinya 70%, tapi gairah publik itu termasuk luar biasa. Heroik tadi Bang ya? Ya, kalau misalnya Pak Ustadz menyatakan heroik, itu benar itu. Jadi rasanya kali ini memang berbeda. Karena berasa seperti semua masyarakat ikut mungkin dalam nanti bisa dijawab. Suasana Pilpres, Mas Bambang. Iya, kalau menurut saya sebetulnya tingkat partisipasi harusnya bisa lebih tinggi lagi. Tetapi karena banyak yang ditolak. Jadi ini aneh kan, karena dia soal administrasi, sehingga atau sedikit terlambat barangkali, sehingga banyak orang yang ingin memilih tidak bisa memilih, ya, dengan berbagai hal. Walaupun sebetulnya kalau orang banyak juga salahnya tidak murni di KPU, tapi juga di orangnya itu sendiri. Mereka tidak mengurusnya lebih awal dan baru di saat-saat akhir berubah pikiran, terakhir dan sebagainya. Tapi buat saya menarik bahwa biasanya kan orang berupaya
KPU berupaya supaya orang agar milih. Kali ini sebaliknya, orang mau milih tapi terpaksa ditolak gitu. Artinya memang iya, heroik tadi ya, semangatnya luar biasa. Dan kemudian kalau kita katakan bahwa sampai begitu selesai Pilpres pun semangatnya masih belum berkurang. Apakah dirasakan oleh dua tim sukses, Pak Hidayat? Ya, kita merasakannya ya, karena kita merasa bertanggung jawab untuk dalam tanda kutip mengawal suara rakyat. Rakyat yang sudah begitu antusias untuk datang pada waktu kampanye, ikut juga kemudian mereka menjadi bagian dari relawan, mereka ikut memilih. Tentu wajar kalau mereka kemudian dikawal. Nah, memang kemudian dalam proses mengawal ini terjadilah beragam hal, termasuk juga informasi dan atau opini yang dibentuk oleh media. Nah, media kan begitu dahsyat gitu ya, apakah itu melalui TV atau apakah melalui koran, apakah melalui sosial media, itu kan sampai ke ruang pribadi setiap orang gitu ya. Dan itu bisa menghadirkan, ya kalau informasinya benar baik, tapi kalau informasinya separuh-separuh itu tentu menghadirkan kegalauan, kegundahan. Dan karenanya memang layak untuk kemudian dilakukan pengawalan-pengawalan. Dan atau heroisme itu malah untuk sebagian barangkali malah semakin, wah kita ditantang nih untuk kemudian mengawal suara yang telah diberikan. Iya, tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, positif tidak kemudian mengawal suara yang sudah diberikan itu? Masih dalam kategori positif atau kemudian? Saya kira positif ya. Pemilih pemula maupun pemilih apatis yang sudah menentukan pilihan politiknya memilih nomor 2 misalnya, itu semangatnya ingin mengawal, jangan sampai hak politik saya itu terganggu atau hilang, dan pilihan saya harus menang. Ini saya kira sesuatu hal yang cukup menarik ini. Mulai pemilih pemula sampai orang yang tingkat kemapanannya cukup tinggi, ini semangatnya cukup bagus. Nah, ini yang momentum ini saya kira jangan tercederai oleh keputusan yang bisa akan dibuat oleh KPU. Meski dia bukan anggota partai sekalipun ya. Betul. Bang Don. Iya, Nung, ini tadi saya bilang menggairahkan, tapi juga sekaligus mendebarkan. Kalau kata Pak Ustadz tadi karena media dan seterusnya, saya rasa beliau benar. Dan lebih dari 100% harus diakui bahwa ini menjadi bagian dari perjingkangan yang membuat kemudian ini jadi mendebarkan. Bagian dari kejujuran media. Ya, yang ingin saya katakan sebetulnya karena juga ada problem di sana. Sebetulnya karena ini semua berawal dari adanya saling klaim. Jadi pada waktu klaim quick count dari Prabowo, dari Jokowi, klaim keunggulan, kemudian lalu kemudian direspon oleh Prabowo sama Hatta dengan klaim keunggulan yang lain, ya. Lalu kemudian menimbulkan getaran-getaran yang mendebarkan justru sekarang, dan itu kemudian kan lalu kita pikir apa ya aman gitu ya, gitu. Ya, itu yang membuat kemudian partisipasinya partisipasi semua orang jadi alert. Semua orang jadi alert untuk melihat dan kemudian termasuk ikut mengawal, termasuk saling menyerang kan itu juga jadi hoax. Media yang masuk ke ruang pribadi tadi itu jalan detik demi detik itu. 70% lebih mungkin ya cuma beda-beda tipis dengan pemilihan legislatif ya, tetapi mungkin tapi 70% tadi kan kata SMRC. Belum sesungguhnya ya. Jangan pula kita kemudian kembali ke masalah lama. Hasil quick count adalah setuju Pak. Ya, tetapi paling tidak kita sepakat bahwa kemungkinan besar partisipasinya memang lebih tinggi dibandingkan pileg. Ya, tapi menurut saya yang luar biasa itu terjadi pengawasan yang betul-betul oleh masyarakat. Dan ini dimungkinkan karena teknologinya memungkinkan. Jadi bayangkan, saya bisa bilang sama supir saya, coba TPS ayahmu nomor berapa di kampungnya gitu, saya bisa bantu, nih hasilnya, lihat dari BB. Jadi semua orang yang punya akses pada internet sekarang bisa mengawasi TPS per TPS. Karena C1-nya dari 470 ribuan TPS itu bisa dipelototin oleh orang. Saya punya di kantor saya. Saya tinggal nugasin tim saya, coba dibikin per kabupaten, per TPS, bisa jumlahin sendiri. Jauh lebih cepat dari KPU gitu loh. Iya, padahal pada saat pemilihan legislatif itu sudah ada upload sudah itu, ada. Cuma memang tidak ada yang tidak ada yang aware satu hal. Dan kemudian yang kedua tidak secepat sekarang uploadnya. Saya terus terang waktu TPS waktu pemilu legislatif saya pun nggak menyimak yang di TPS saya hasilnya berapa gitu. Tapi kalau sekarang saya tahu betul hasil TPS saya berapa. Karena yang dipilih terlalu banyak mungkin, Pak Cahyo. Ya sepakat saya kira. Saya kira penyelenggara negara, penyelenggara pemilu ini mulai dari tingkat
KPPS sampai ke atas dengan pengalaman pileg yang sampai 600 dikenakan hukuman oleh DKPP, ini saya kira dengan dua model head to head saya yakin tidak akan berani. Kecuali nekat model kayak Madura. Itu pun juga masih kita lihat case by case ya. Apakah memang benar TPS itu tidak ada saksi? Masih harus diselidiki lagi ya, masih harus dicek lagi. Nggak bisa digebiah-uyah, nggak bisa istilahnya. Saya kira, tapi secara keseluruhan memang kalau sudah selesai di tingkat KPPS akan sama kok di tingkat KPU sampai KPUD itu akan sama. Boleh versi Pak Hidayat sedikit? Ya, secara prinsip memang ya mau tidak mau harusnya kita selalu belajar ya dari pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, dan juga penyelenggara pemilu kan ada faktor DKPP tadi juga saya kira sangat bagus ya untuk kemudian memastikan bahwa seluruh pihak bekerja lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan memang ada banyak hal ya, karena Indonesia ini sangat besar gitu ya, dan rentang kawasan juga sangat luas, penduduknya juga sangat banyak, tantangan-tantangan permasalahan di lapangan juga sangat banyak. Sehingga kemudian pun kasus-kasus misalnya di Papua misalnya. Ya, ada kasus di Papua, ada kasus di Sampang, ya, begitu ya Pak. Bagian-bagian yang saya kira ke depan harus menjadi bagian dari bagaimana dia diperbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak masuk akal sehat gitu ya. Nah, tapi intinya menurut saya apapun Pilpres sudah terselesaikan ya. Tinggal lagi kita memang menjaga seperti disampaikan oleh Mas Cahyokumolo tadi, suara rakyat yang telah diberikan itu jangan dicederai oleh siapapun. Termasuk ya kami sering mengingatkan KPU Anda juga jangan takut oleh pressure lembaga survei. Karena ada lembaga survei mengatakan loh kalau hasil kami salah berarti KPU yang salah. Tapi bagaimanapun ini pengalaman baru juga buat masyarakat Indonesia. Saya setuju bahwa ini pengalaman baru. Tadi saya sudah bicara soal mendebarkan, menggetarkan, menggairahkan. Saya masih terusin itu. Karena kemudian timbul saling klaim tentang kemenangan. Lalu kalau kita ikuti di minggu pertama itu based on quick count. Lalu kemudian memasuki minggu kedua ada quick count, ada real count yang sudah mulai muncul. Lalu di tengah-tengah itu ada juga saling klaim soal kecurangan. Siapa mencurangi siapa, siapa dicurangin siapa. Jadi ini marak juga ya. Tapi kalau saya sih melihat ini hanya masalah soal emosionalnya aja yang tersisa. Kalau soal rasionalnya udah selesai menurut saya. Karena begitu C1 semua sudah terkumpul, semua orang bisa ngitung kok. Ya, dan ini real count bukan survei gitu loh. Jadi tiap orang asal ada waktunya sendiri, setiap satu orang pun bisa menghitung. Asal mau aja ngitung 470.000 TPS ya. Buka komputer, buka komputer, selesai persoalannya. Nah, dan juga kalau ada yang mengatakan mengklaim curang, gampang kok. Curang di mana? Difokus ke situ. Oke, curang di provinsi ini. Oke, ke provinsi itu. Di kabupaten mana? Kabupaten ini. Kecamatan mana? Sampai ke TPS mana? Itu gampang sekali. Jadi secara rasional sudah selesai menurut saya pemilunya. Kita akan coba bahas lebih detail lagi ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Sejumlah lembaga survei menggelar quick count atau hitung cepat dalam Pilpres 9 Juli lalu. Tidak seperti pemilu legislatif, hitung cepat dalam Pilpres kali ini justru berujung saling klaim kemenangan. Bang Don, kalau tadi kita bicara soal hasil beda, klaim jadi dua pihak mengklaim, dan seberapa besar itu menambah tensi di politik di masyarakat? Ya benar, Prof. Hidayat tadi yang bilang bahwa media juga ikut berperan, gitu ya. Saya setuju, karena kalau kita amati kali ini Mas ya, menurut saya media boleh condong Pak. Boleh dia berpihak, tetapi kalau dia jadi pemain itu jadi masalah. Sama seperti juga lembaga survei boleh gitu dipesan, tapi kalau ikut jadi pemain itu jadi masalah. Apalagi ngancam-ngancam ya. Ya itu. Dan itu menjadi soal di antara kita yang kemudian menurut saya bukan saja publik merasa makin panas satu sama lain, antara media juga Mas. Ya, saya kira ini mungkin dimulai dengan dari awalnya udah banyak kecurigaan ya, sehingga bahwa pihak yang lain akan melakukan kecurangan, jadi kewaspadaan pada meningkat ya. Tapi kalau menurut saya sih kan kalau era quick count itu kayaknya juga sebentar lagi selesai.
Sekarang kan real count udah masuknya ya. Ya mudah-mudahan asal nggak ada diskon aja nanti. Jangan sampai berujung Sekarang ke diskon. menurut saya ujian yang berikut ada tanggal 22 ini, apakah kedua calon ini punya sikap kenegarawan? Kalau menang sih gampang. Kalau kalah itu akan jadi ujian. Apakah orang yang kalah ini punya sikap kenegarawan untuk mengatakan I concede, oke, kita kembali. Sebaliknya buat yang menang, siapapun yang menang ini kan hampir separuh orang tidak memilih dia. Maka dia pertama kali dia menang, dia harus merangkul bahwa saya adalah presiden kita semua, bukan presiden hanya orang yang mendukung saya. Nah ini ujian tanggal 22 ini yang akan kita lihat dan kita cermati, dan mudah-mudahan memang kedua pasangan ini adalah pasangan terbaik. Tensi di atas Anda berpikir akan kemudian sampai ke bawah dan membuat kericuan? Sangat tergantung pada apakah pihak yang dinyatakan KPU kalah kemudian mengatakan ya saya menerima ini. Tapi kalau siapapun yang kalah itu mengatakan, wah ini curang, ini nggak benar, wah pasti tensinya akan naik lagi. Kondisi akan terjadi di bawah, saling klaim lagi. Kalau kondisi di bawah di pendukungnya Jokowi JK bagaimana? Karena ada kesadaran, ada keinginan menjadikan Pak Jokowi seorang presiden, saya kira semua ini TNI ya. Taat nurut instruksi. TNI itu Pak taat Jokowi nurut instruksi mengatakan bahwa mari sekarang kita kawal suara. Semua turun mengawal suara. Relawan turun mengawal suara. Partai politik turun mengawal suara. Saya kira kondisi di bawah nggak ada masalah kok. Menunggu saja apa yang akan terjadi, apa yang akan disikapi oleh Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Mereka akan ikut, saya kira. Karena saya membayangkan tadinya mengawal itu bisa berarti macam-macam soalnya. Termasuk kami juga siaga satu juga, persiapan juga, itu aja saya kira. Pak Hidayat. Ya, kita semuanya tentu berharapnya demokratisasi ini memang menghadirkan kualitas berdemokrasi yang lebih baik. Karena kita sudah berkali-kali menyelenggarakan pilpres dan pemilu secara umum. Dan tentu juga kita tidak ingin karena pemilu jadilah pilu untuk Indonesia. Tapi dari mulai heroik sampai menarik sekali pernyataan Pak Ustadz. Ya kan, pemilu pembuat pilu. Ya. Negara sudah mengeluarkan tidak kurang dari 17 triliun rupiah. Kita tenaga dan waktu dan effort kita luar biasa sudah diberikan dari Papua sampai ke Sumatera semua sudah diberikan. Jadi karenanya memang kita harapkan memang muncul kenegarawanan dari semua pihak, bukan hanya dari capres dan cawapres, tapi juga dari semua pihak, termasuk lagi-lagi rekan media, rekan-rekan pengamat, kita semuanya gitu ya, agar kemudian menghadirkan kondisi yang kondusif. Itu akan bisa terjadi salah satu di antaranya ketika sekarang ini dalam proses penghitungan. Dan sudah mulai muncul kan ada yang tinggal beberapa hari lagi Pak Hidayat. Ada yang kesalahan, ada yang mencatat ada ketidakakuratan. Sudah ada juga yang melaporkan ke Bawaslu karena ada beragam hal yang dinilai sebagai tidak akurat, dituntut atau diminta untuk dilakukan pemilihan ulang. Di Jakarta misalnya begitu banyak yang dimintakan untuk pemilihan ulang. Ada berapa? Yang rekomendasi gitu ya. Bawaslu ada 15 TPS yang 16 TPS yang diminta untuk pemilihan ulang. Kalau kemudian itu diselenggarakan, itu pasti akan nanti memberikan legitimasi lebih tinggi. Sudah kok yang Anda minta sudah dilakukan, hasilnya apapun nanti pasti akan kemudian menjadi. Tapi kalau kemudian tuntutan-tuntutan ini tidak diselesaikan sebelum tanggal 22, dikhawatirkan itu akan menjadi bagian-bagian dari yang menyisakan masalah. Dan sesungguhnya tidak ada alasan untuk kemudian diselenggarakan ulang toh. Kalau memang diyakini bahwa hasilnya seperti itu, kalau diulang pun juga nanti hasilnya seperti itu. Saya kira pemilihan ulang ini jangan dijadikan sebuah proses diusulkan karena posisi kami kalah. Nah, saya yakin bahwa Panwas maupun Bawaslu akan teliti, iya. Tetapi kecenderungan yang kita muncul kayak di Tangerang kemarin, kemudian usulan di Jakarta yang harus 5.000 TPS awalnya. Yang misalnya, saya tahu rekomendasi Bawaslu 15 atau 16 akhirnya muncul 15. Nah, saya kira ini kalau ini nanti terlalu dibuka ruang, ya ini akan maksudnya nggak akan selesai-selesai. Kalau mau kita tuntut dengan proses Madura harus diulang, misalnya begitu. Apakah benar 100% pemilih itu akan sama? Ya, itu memang tergantung seperti kata Mas Bambang tadi, tergantung pada dua pasang calon ini ya.
kan dua-duanya sudah berpidato tidak akan mengerahkan massa pada tanggal 22, baik Pak Prabowo maupun Pak Jokowi. Tapi kadang-kadang kita masih dengar nadanya yang seolah-olah di belakangnya tidak akan mengerahkan massa dan siap mengamankan, siap kalah, asal gitu. Titik-titik gitu, dari nadanya itu kita bisa tahu, ini kok begini gitu ya. Kan itu kan hal yang publik belum merasa ada jaminan gitu ya. Terjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun saya kok kalau lihat prosesnya ini kan baru selesai pemilihan pada tanggal itu sangat tinggi tensinya, sudah itu agak menurun, sekarang sudah mulai naik lagi menjelang tanggal pemilihan. 22, ya. Kita betul-betul tergantung dan aparat keamanan itu. Aparat keamanan sudah berjaga-jaga, bahkan sudah disterilkan menurut versi mereka bahwa KPU. Ya kalau saya sih yang harus dijaga ya, seperti juga quick count yang ada margin of errornya. Saya kira dimanapun di dunia nggak ada pemilu yang 100% sempurna. Itu mungkin di sorga ya. Itu. Jadi harus diterima. Selama kesalahan itu tidak mengubah hasil akhir. Itu sebetulnya biasanya diterima. Kita lihat misalnya waktu pemilihan dulu Kennedy lawan Nixon gitu. Jadi katakanlah gini, buat apa misalnya PDIP ngejar-ngejar terus sampang untuk hasil yang sekarang gitu. Kalau toh ternyata kalaupun itu kebalikan juga hasilnya toh tidak mengubah siapa yang menang siapa yang kalah. Buat apa kita buang waktu? Ini kan pemilu kita hanya mau tahu mana yang 50 lebih 1 kasarnya kan gitu kan. 50% lebih 1 gitu. Sedangkan hasil yang exactly kecurangannya berapa selama dia tidak mengubah hasil akhir itu biarkanlah itu wilayah akademis. Nanti ada yang mau ambil PhD, mungkin Mas Cahyo mau ambil PhD atau mau silakan itu untuk menghasilkan pemilu yang makin lama errornya makin kecil. Iya, versi Bawaslu sih tidak terlalu signifikan sebenarnya pelanggaran yang terjadi sekarang dibandingkan yang sebelum pileg ketika pileg. Tapi saya mau minta tanggapan. Tapi walaupun sekecil apapun ya, tim kami mencatat ya. Iya. Betul. Mencatat, kami cek ada berapa betul, item kira-kira? lebih kurang ada 400-an ya. Ya. Dan kami juga mendata sampai tadi betul Mas Bambang sampai ke tingkat TPS. TPS mana yang bermasalah, C1 yang diindikasikan ada masalah, kita himpun sendiri. Seandainya ada sesuatu tinggal buka file aja. Oh, ambil ini, lihat ini bagaimana. Karena tadi kalau Mas Bambang katakan misalnya, iya kalau tidak mempengaruhi hasil akhir, kenapa sih terlalu diributkan gitu? Satu suara sangat menentukan. Itu sudah dibilang sama Jokowi. Satu suara pun harus menentukan. Ini menyangkut kehormatan, menyangkut harga diri seorang pemilih. Satu suara jangan membuat 60 juta suara jadi bermasalah. Saya minta Pak Ustadz dulu boleh ya, Pak Ustadz. Satu suara sangat menentukan, begitu kata Pak Cahyo. Iya, dan waktu saya terpilih menjadi ketua MPR tahun 2004, itu memang hanya dengan selisih 2 suara. Tapi di antara anggota MPR. Ya, artinya satu suara tetap menentukan. Jadi, tapi memang yang paling penting sesungguhnya bukan sekedar 1 atau 2-nya, tapi ini kan memang masih dalam proses. Mengapa tidak dituntaskan? Kecuali kalau sudah selesai dan kemudian itu baru mengada-ada namanya. Tapi kalau selama dalam proses ternyata diketemukan beragama, kalau memang masih bisa diperbaiki, kenapa tidak bisa diperbaiki? Supaya dengan demikian tidak ada alasan nanti orang untuk mengatakan ini dan itu. Semua proses sudah dilaksanakan dan waktunya masih ada. Satu suara sangat menentukan kalau bisa diperbaiki, kenapa tidak? Ya kalau menurut saya sih betul satu suara. Tapi kalau misalnya selisihnya itu ada let's say 8 juta. Terus mau mempermasalahkan 10 suara gitu. Itu kan maksud saya menghamburkan uang rakyat yang 17 triliun dan berbagai segalanya. Sedangkan tujuan dari pemilu itu sudah tercapai begitu. Dan lagi pula kalau kita semua yang rasional nih, kalau uang C1-nya udah ada semua, setiap orang bisa ngitung kok. Tidak harus KPU. Jadi semua orang udah tahu hasilnya gitu loh. Cuma ya untuk menghormati KPU, ya kita tunggulah resmi gitu. Toh penghitungan resminya memang 20 sampai 22 dan rasanya memang kalau begini posisinya harus menunggu penghitungan betul, Bang Don. Ya, tapi kan ya betul itu. Yang penting sebetulnya kan ada pemilu yang disebut sebagai pemilu pilpres yang berintegritas. Jadi tidak bias karena urusan macam-macam di luar itu. Jadi hitungannya benar, tepat, lalu kemudian hasil akhirnya juga adalah hasil akhir terbaik. Jadi itu adalah pilpres yang berintegritas. Jadi itu
Ya, saya termasuk orang yang satu suara, tetap saja harus dihitung, walaupun tentu tidak boleh mengganggu keseluruhan proses. Karena toh saya ke TPS juga saya sudah sacrifice untuk bisa datang ke situ. Gitu. Jadi rakyat itu sacrifice untuk datang. Kita akan lanjutkan Bapak-bapak sesaat lagi. The Headlines episode Kawal Suara Rakyat berlanjut setelah jeda berikut. Proses penghitungan suara pemilihan presiden wakil presiden dilaporkan diwarnai sejumlah kecurangan. Tapi benarkah kecurangan dalam Pilpres itu berlangsung masif? Kalau kita tadi bicara, ya masif atau tidak, sistemik atau tidak dari pengamatan media, Bang Don? Sejauh ini klaim curang itu belum jelas betul fakta begitu banyak dan begitu besar ya. Menjadi besar karena itu diberitakan lewat media. Dan media-media memberitakannya tanpa angka yang jelas sebetulnya, Nung. Jadi saya merasa bahwa kalau kali ini dibilang masif kecurangannya, saya kok lebih percaya bahwa itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Saya yakin tidak masif kontrol publik, netizen, lalu kemudian relawan, baik dari kelompok Pak Prabowo, Hatta maupun Jokowi JK, menurut saya sangat ketat. Lalu kemudian sangat sulit kemudian untuk dicurangi begitu saja. Begitu. Nyaris tidak ada satu ruang. Ruang itu sangat tipis. Sangat untuk kecil. Kecurangan, Mas Bambang? Ya saya pikir memang kecurangan cukup banyak ya. Kalau kita hitung dengan 10 jari cukup banyak. Tapi kalau kita hitung bahwa ada 470 ribuan TPS yang kita pantau di media, ya nggak terlalu banyak, nggak signifikan gitu. Masif sistemik. Apakah masif, apakah sistemik? Pak Cahyo? Case by case ya. Karena menurut saya indikasi kecurangan itu memang kalau kita sandingkan dengan model pileg kemarin berbeda. Ya. Bedanya adalah? Hanya metodologinya saja yang saya kira harus dicermati. Modus operandinya beda. Sangat tergantung dari oknum. Apakah untuk KPPS, BPK? Satu. Yang kedua, peran pejabat daerah, oknum juga. Kepala desa, kepala kelurahan, oknum perangkat camat, sampai bupati, wali kota, dan gubernur. Tergantung di situ. Saya kira kalau tangan dari Jakarta sulit. Tidak ya, sulit. Pak Hidayat? Iya, kita semuanya mengamati ya secara cermat ya. Dan kita dapatkan memang prinsip dari Jakarta, seperti disampaikan Mas Cahyo tadi, semuanya menginginkan agar TNI netral, polisi netral, semua prinsipnya mereka menginginkan aturan hukum yang ada dilaksanakan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi beragam hal, saya kira memang harus kita lihat kasus per kasus. Dan kasus per kasus itu memang sebagiannya bisa dilakukan koreksi di lapangan. Seperti ketika salah menulis, salah mengunggah itu salah. Tidak kemudian atas instruksi seperti Pak Cahyo katakan tadi ya. Atas instruksi. Dan secara umum kita berada dalam kondisi keterbukaan sekarang ya, di mana kemudian beragam hal bisa di-compare, beragam hal bisa langsung juga di-challenge dengan yang lainnya, dan nanti pada akhirnya, nah di sini saya kira pentingnya sekali lagi media. Ketika media itu kemudian memang berlaku yang betul-betul objektif dan adil, ya cover both side dan lain sebagainya, itu akan menghadirkan masyarakat yang juga tenang, akan melihat bahwa memang tidak terjadi kecurangan yang dikhawatirkan masif, terstruktur dan lain sebagainya. Pak Hidayat, sesudah pelaksanaan Pilpres, saya mau minta evaluasi Pak Hidayat soal media, pemberitaan media sesudah pelaksanaan Pilpres. Sesudah pelaksanaan Pilpres. Apakah sudah cooling down? Oh enggak, justru yang manas-manasin malah media. Di media loh ya, yang manas-manasin. Oke, Bang Don. Mengenai media ya, saya kira secara mayoritas media itu masih pada batas kepatutan. Tapi ada media yang sudah membabi buta. Misalnya menyiarkan pada posisi yang pasangan A yang menang bisa diulang-ulang 10 kali. Ini kan tidak mencerdaskan bangsa, tidak memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tapi secara keseluruhan media clear kok. Kalau saya sekarang langganan satu media, melihat 2 minggu kok nggak bener nih, ya stop kok saya. Kan ada juga yang media yang berubah drastis. Bisa begitu. Bang. Ya tadi saya bilang bahwa media itu boleh condong ke suatu kubu atas pertimbangan etis, pertimbangan pada kebenaran dan kebaikan umum, dan pertimbangan profesional jurnalisme. Jadi dia boleh begitu. Yang tidak diperbolehkan atau tidak etis adalah
kalau jadi pemain. Dan biasanya kalau media jadi pemain ini kan bukan soal benar atau tidak. Dan kemudian dia menjadi bias karena bisa menyampaikan data yang tidak valid, bahkan menyesatkan, informasi yang kemudian sampai ke publik bisa tidak benar. Lalu kemudian ketika ada dua atau lebih dari media yang saling berhadapan-hadapan, memang kemudian membuat itu bingung gitu. Saya setuju kemudian dengan Ustadz Hidayat ini bahwa ya memang termasuk menentukan begitu. Walaupun kalau saya bilang beberapa media sih, tidak banyak sebetulnya, tapi memang media mainstream yang besar. Saya rasa media sudah mulai menyerukan damai. Apakah kelihatannya saya sudah salah? mulai menurun ya. Ya. Setidak-tidaknya kan versi quick count yang dianggap tidak Dua betul versi itu sudah gitu tidak ya. ada lagi. Walaupun sebetulnya kalau KPI membuat tindakan misalnya, oh harus diturunkan semua, menurut saya enggak. Yang benar itu harus tetap jalan, yang tidak benar itu harus ditegur gitu, dan itu tegur lembaga penyiarannya, bukan orang yang masih quick count, karena itu kan disiarkan. Kalau tidak disiarkan nggak ada masalah. Kalau nggak disiarkan tidak jadi soal, Mas Bambang. Ya, kalau saya melihat ini memang harus diakui kan pemilu kali ini tuh hampir tidak ada orang yang tidak berpihak ya. Secara pribadi maksud saya. Karena ini kan ibarat kita nonton final kemarin Jerman lawan Argentina gitu. Ya. Si reporter ya penulis yang menulis pertandingan ini, kita bisa lihat kok dia ini sebenarnya pro kepada Jerman apa Argentina gitu. Walaupun dia berusaha profesional. Jadi dua penulis yang sama-sama profnya, tapi kebetulan hatinya condong ke satu pihak, itu pasti akan kelihatan. Nah, di sini memang perannya redaktur. Saya terus terang merasa ya, kita di Tempo tuh banyak sekali diskusi merenungkan apa kita sudah terbawa arus atau tidak, otokritik di dalam itu kita sangat tinggi sekali karena memang ini sangat membawa emosi dari dari semua orang ya yang terlibat. Susah orang untuk mengatakan saya nggak terlibat sepenuhnya. Ya, mungkin kalau kita wartawan asing lebih mudah lah. Nah, karena mungkin perlu dikasih tahu ke Mas Cahyo maupun ke Pak Hidayat bahwa memang di newsroom itu juga itu sangat bervariasi. Pandangan itu sangat berbeda satu sama lain dan itu bertempur setiap saat untuk kemudian outputnya begini. Memang tidak bisa dihindari ada sense tertentu yang kemudian ini warnanya gitu kira-kira. Seperti model kecil Indonesia bahwa ada yang mendukung sebelah sana, ada yang mendukung sebelah sini di dalam satu newsroom juga begitu. Tapi saya mau ini media yang biasa ya. Kalau di media sosial, wah kalau itu benar-benar perang lah kalau menurut saya itu. Iya, kalau media sosial memang juga. Tapi memang kayaknya memang the name of the game memang saling bully ya kalau di sana. Jadi orang kalau mau masuk ke sana ya harus siap aja itu. Jadi itu media sosial. Coba ulang. Media sosial. Ya mungkin minta komentarnya Pak Hidayat. Media sosial. Sosial gitu ya. Jadi menurut saya sih memang ya kita tidak bisa menghindari bahwa ini bagian dari demokratisasi, kebebasan berekspresi. Tapi kan kita sebagai warga bangsa Indonesia yang pertama dengan demokrasi kita ingin bukan demokrasi, kita ingin yang dengan demokrasi menghadirkan kualitas yang lebih baik untuk Indonesia ke depan. Nomor dua, apapun kita ini kan insan Indonesia yang berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksud iya sesama warga bangsa omongannya seluruh kebinatan keluarin di sosial media, itu kan tidak. Tapi memang saya kembali kepada susah mengatur sosial media. Bahkan yang non sosial media ada satu TV, saya nggak perlu sebut namanya, tapi bukan Berita Satu. Dia selalu dipanteng bahwa yang menang adalah calon A atau calon B gitu ya. Dan kemudian yang diundang sebagai narasumber yang sesuai dengan alur itu. Saya kira itu juga bagian yang tidak mencerdaskan. Karena boleh saja mempunyai kecenderungan itu boleh saja. Tapi karena TV mempergunakan ruang publik, wajar dong kalau publik diberi informasi yang agak berimbang lah minimal. Tapi masyarakat cukup cerdas juga saya rasa sekarang ini. Kemudian memisahkan antara yang siapa yang berpihak, siapa yang bermain, siapa yang ini. Pilpres ini memang sejak awal saya ya cukup kaget bisa head to head. Tadi ketiga lah, satu. Yang kedua, opini media sangat menentukan. Menentukan emosi, menentukan kecerdasan, menentukan pilihan. Sampai swing voter juga tergantung dari media juga. Saat-saat terakhir. Penting gitu. Yang ketiga, quick count juga sama. Quick count itu kan mengontrol KPU toh. Supaya kalau metodologinya benar, kalau besarannya itu sampelnya betul, satu. Kemudian yang ketiga, penjungkir balikan sesuatu hal. KPI melarang ditampilkan quick count. Pak Hidayat melarang kok
RRI sampai membuat Dia nggak ikut. bukan dalam konteks beliau setuju dipanggil DPR. Dipanggil sebagai DPR mempunyai peran pengawasan dan biasa saja kita panggil-panggil itu, Mas. Padahal kan nggak ada masalah. Sebagai bangsa Indonesia harusnya rujukannya kan TVRI, RRI. Kalau ini normal, ini kan tidak. Saya percaya dengan Tempo, saya percaya dengan Berita Satu, saya percaya dengan TV One, dengan Metro, tapi kan nggak pernah tersentuh. TVRI, RRI yang harusnya ini kan justru tolak ukur. Ini kan menjadi polemik-polemik yang saya kira cukup berat. Pro kontra loh. Masalah RRI itu pro kontra. Bagi DPR, saya dan Pak Hidayat mungkin menyorotinya ini anggaran dari mana. Ada nggak selama ini muncul? Padahal 5 tahun yang lalu juga sama, RRI juga bikin quick count juga tidak dimasalahkan. Lama-lama, kalau gitu anggarannya kita kurangi. Pileg juga bikin, nggak ada dimasalahkan. Paling akurat malah RRI. Ya, kita masih akan bahas lagi sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Untuk mengawal proses penghitungan suara Pilpres, seorang warga berinisiatif meluncurkan website bernama Kawal Pemilu. Lalu apa yang dilakukan tim pemenangan kedua kandidat? Mengawal pemilu. Kawal pemilu artinya mengawal suara rakyat gitu. Tadi Pak Cahyo dan Pak Hidayat sudah katakan, iya sudah pasti akan mengawal ya, satu suara berharga ya Pak Hidayat ya. Ya, tetapi mengawal dengan posisi yang positif. Bagaimana Pak Hidayat? Ya tentu sejak dari awal kita berpositif thinking Mbaknya, tidak dalam posisi untuk kemudian ini pasti ada pencurangan dan kemudian kita harus melakukan pengawalan. Karena tadi saya katakan bahwa basis mengapa dilakukan pengawalan karena ini bagian dari kelanjutan berdemokrasi itu sendiri. Rakyat pemilik kedaulatan di negeri ini sudah memberikan suaranya. Mereka sudah mungkin dengan segala pengorbanannya wajar bila kemudian partai dan atau tim ses atau kandidat ya menyelamatkan suara yang telah diberikan. Itulah yang kemudian disebut dengan pengawalan. Nah, kita melakukan pengawalan dalam track itu melalui beragam jalur yang dimungkinkan. Ya, pertama tentu langsung dari per TPS itu kader-kader dari ataupun yang sudah disepakati untuk menjadi bagian dari yang mengawal dari TPS, mereka bekerja efektif. Kemudian tentu mereka akan hubungkan itu nanti dengan tim tabulasi yang ada di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian tingkat nasional. Nah ini kemudian menjadi bagian dari yang kita pegangi untuk menjadi bagian dari yang mengkritisi apakah yang di lapangan itu sesuai atau tidak sesuai. Kalau kemudian muncul kecurangan seperti apa gitu ya. Kalau ada sesuatu yang kemudian terjadi penyimpangan, bagaimana mengkoreksinya. Tapi backup data harus dimiliki sehingga ketika nanti ada misalnya ada yang bertanyakan atau menggugat, kita juga bisa memberikan klarifikasi. PDI Perjuangan salah, Jokowi JK juga punya. Ya, saya kira kalau pendukung Pak Jokowi itu ada 3 elemen ya. Jadi yang pertama itu adalah struktur partai dengan perangkatnya sampai bawah. Yang kedua relawan, dan yang ketiga adalah masyarakat. Pada posisi ini kami mengorganisir mulai saksi TPS, melatih mereka sampai pada tingkat penghitungan di tingkat pusat, ada penghubungnya dan sebagainya. Kami mengajak bersama-sama relawan, menggerakkan relawan untuk menjadi saksi luar, ikut memonitor, menggerakkan kan bisa membangun opini sehingga muncul tadi kawal pemilu dan sebagainya. Itu kan sangat positif. Yang ketiga kami mengajak masyarakat umum yang tidak relawan, tidak partai, tapi secara pribadi dia adalah relawan untuk bersama-sama ikut mengawasi, ikut menjaga, mengawal suara itu. Iya, tapi hitungannya sudah sampai ke pusat juga ya sekarang ya. Begitu juga Pak Hidayat ya. Sudah sampai di posisi akhir sebenarnya. Bang Don, kalau saya ingat Pak SBY katakan ada 2 titik penting ketika Pilpres ini, yaitu yang pertama adalah pada tanggal 22 Juli ketika putusan KPU, kemudian yang kedua adalah kemungkinan maju ke MK. Bang Don. Ya kan kita sudah sebagai orang media kita sudah memprediksi tentang kemungkinan akan ke MK. Sama seperti memprediksi apakah pada tanggal 22 itu akan ada kerusuhan ada ribut atau tidak. Tetapi kalau kita teliti sejak penghitungan suara dari TPS sampai ke tingkat di atasnya sampai sekarang C1 itu semua sudah ada di sini gitu. Kita jarang sekali melihat berita atau menonton berita publik berantem.
di bawah. Yeah. Itu menarik sekali untuk saya, bahwa kemudian bahwa orang interupsi, orang tidak mau tanda tangan, itu normal, Yeah, gitu. Orang teriak-teriak di situ. Tapi berantem seperti pilkada zaman-zaman dulu sama sekali tidak ada. Apalagi zaman Sampai Orde sekarang. Baru. Jadi itu sangat menarik untuk dilihat bahwa sebetulnya ada tanda-tanda di bawah itu kelihatannya matang, gitu ya. Kelihatan matang. Masyarakat lebih dewasa. Mungkin ya? yang berteriak-teriak elit ini yang membuat kita juga jadi agak gemetar gitu kayak ini. Tapi kalau di bawah itu nggak ada beritanya tuh. Dicetak juga kita tidak lihat, di TV juga kita tidak lihat. Di Tempo mengamatinya seperti apa? Ya, saya kira itu tuh. Kalau menurut saya jenius dari Rakyat, pemilu ini adalah C1-nya tuh bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Dan sekarang praktis semua orang bisa mengakses itu, bisa menghitung sendiri. Sehingga kalau ada orang yang memprovokasi bilang curang tuh di mana? Tinggal dijawab di mana? Tinggal dicari ini. gitu ya. Oke, provinsi ini di kabupaten mana? Kabupaten sini. Nih, TPS nomor berapa gitu kan? Bisa dilihat mana curangnya gitu loh. Dan kita bisa begini, bisa ngomongnya data, nggak cuma asumsi gitu. Jadi itu menurut saya menyebabkan tidak terjadi perkelahian di bawah. Justru saya berharap karena sudah rasional seperti itu, mudah-mudahan ini selesai di KPU. Kenapa? Karena kalau di MK, KPU itu kan tidak ada orang politiknya boleh dibilang. Ya kan, praktis orangnya adalah dari akademi semua atau dia bekas KPUD. Ya. Tapi kalau di MK kita tahu ada hakim-hakim yang sangat kental unsur politiknya. Nah, ini akan menimbulkan kecurigaan lagi. Cuma kan kalau memang ada masalah, larinya memang ke MK. Ya, setuju, saya setuju. Tetapi kalau kita sandingkan sekarang antara MK sama KPU di depan masyarakat, saya yakin untuk soal ini masyarakat lebih percaya KPU daripada MK. Terutama karena masih ada barisan akil begitu ya, ada barisan akil dan kita tahu bahwa sebagian hakim di situ adalah orang-orang yang dulu mantan anggota DPR. Iya, bicara tanggal 22 ini Pak Cahyo dan Pak Hidayat. Iya, tadi seperti tadi sudah dikatakan ini titik krusial pertama 22 gitu. Siap kalah, siap menang? Pak Hidayat? Ya, secara prinsip itu sudah menjadi bagian yang dikomunikasikan ya oleh Pak Prabowo, sudah berkali-kali menyampaikan, bahkan beliau berkali-kali menyampaikan kalau rakyat memberikan mandat kepada, bukan beliau akan menghormati suara rakyat dan beliau taat hukum, taat asas, itu sudah berkali-kali beliau sampaikan. Jadi yang perlu dilakukan berikutnya adalah menjaga agar kemudian suasana memang kondusif, sehingga semua orang bisa merealisasikan apa yang telah menjadi komitmennya. Saya kira itu juga amat sangat penting ya, dan saya kira media juga penting juga untuk berperan. Media, masyarakat, apakah aparat juga sudah pasti, aparat juga. Persiapannya sudah cukup bagus menurut Pak Hidayat? Ya, sejauh yang mereka sampaikan begitu ya. Tapi yang jelas yang disampaikan Bung Don Bosco Salamun tadi, alhamdulillah memang tidak terjadi konflik yang berarti ya, dan bahkan sama sekali tidak ada kalau disebut demikian. Dan itu kan menandakan bahwa secara prinsip ya aparat kita juga memang sudah siap, kemudian pun warga kita juga sudah siap, KPUD kita juga bisa bekerja dengan baik. Nah, kita berharap ini atmosfer ini terus berlanjut sehingga tanggal 22. Nah, tapi memang kalau sekarang ini masih ada beragam hal, kenapa nggak segera diselesaikan? Sehingga nanti karenanya tidak ada lagi celah untuk kemudian orang mempermasalahkan pengumuman tanggal 22. Ke MK, Pak Cahyo. Saya kira tim Pak Jokowi, Pak JK tanggal 22 siap menerima pengumuman resmi dari KPU. Satu. Yang kedua, tim kami yakin bahwa Bapak SBY sebagai presiden, dia akan mengakhiri masa jabatan 10 tahun ini untuk mewujudkan hasil Pilpres ini dengan damai, tanpa ada sesuatu hal pun yang menjadikan akhir masa jabatan beliau ini ternoda, tanda petik. Maka beliau setiap saat mengatakan TNI, Polri, termasuk diri saya akan netral. Saya hormat pada beliau, mudah-mudahan sampai akhir 20 Oktober pelantikan presiden baru akan mengenang bahwa selama 10 tahun dia akhiri dengan pemilu presiden yang begitu heroik, menggairahkan tadi. Pak SBY mampu untuk menjaga stabilitas dengan baik. Memang taruhannya sekarang itu ada pada Presiden SBY, ada pada TNI, ada pada Polri. Dan saya sejauh ini kalau kita ikutin perkembangan, institusi-institusi ini menjamin gitu ya, menjamin bahwa pada tanggal 22 tidak akan terjadi apa-apa dan bahkan tidak ada alasan untuk takut begitu. Ya tapi kan kita tidak bisa mendahului semuanya tentang ini gitu. Tapi ada pada ini dan
beberapa kali Panglima itu sudah ngomong tidak boleh ada macam-macam pada tanggal itu. Tidak boleh ada yang datang berbondong-bondong juga ke KPU. Bahkan apa nggak ada perintah tembak di tempat, Mas? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Iya. Tidak ada perintah. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement dari Mas? Iya. Ya memang saya soal keamanan tadi itu memang akan ada pengumpulan massa luar biasa setelah tanggal 22. Tapi itu masa keluar Jakarta, mudik ya. Kira-kira ada berapa puluh juta orang akan mudik ke kampungnya. Tapi mereka mau damai-damai, bukan mau macam-macam. Kalau closing statement saya gini, saya kebetulan posisi beruntung keempat orang yang menjadi petarung ini saya kenal pribadinya semua ya, cukup lama gitu. Dan saya tahu mereka dengan segala kelemahan mereka pun semua ini patriot bangsa. Ya. Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bang Hatta, Pak JK, semua ini patriot bangsa. Jadi saya yakin apapun hasilnya tanggal 22 nanti, mereka akan menerima itu dengan baik. Karena apa? Kita udah lihat kok di wawancara. Di BBC, Pak Prabowo bilang, ya kalau saya memang ternyata kalah, I have a good life katanya. Saya bisa balik ke Hambalang, saya punya hidup yang baik. Pak Jokowi kalau kalah ya dia jadi gubernur DKI, kembali banyak tugas menanti. Jadi saya kok cukup yakin bahwa tidak akan ada persoalan. Tidak akan persoalan bahwa tanggal 22 Juli nanti justru kita akan merayakan bahwa tahap demokrasi Indonesia itu sudah mencapai suatu tahapan yang luar biasa. Oke, Pak Hidayat saya boleh. Ya, kita juga bersyukur ya bahwa seluruh proses ini akan berakhir juga dengan prosesi di mana umat Islam mayoritas penduduk Indonesia ini akan mengakhiri puasa. Banyak di antara mereka sedang etika, banyak di antara mereka sedang menghatamkan Al-Quran, dan nanti menuju Idul Fitri. Idul Fitri nanti ada salam-salaman, mohon maaf lahir dan batin, halal bihalal gitu ya. Nuansa ini pasti akan terbawa dan sekaligus akan mudah-mudahan akan memberikan payung, sehingga dengan demikian maka tanggal 22 Juli nanti semuanya sudah cooling down. Dan kemudian sekalipun memang juga Pak Prabowo mengatakan bahwa ya kalau ternyata rakyat memberikan mandat kepada beliau, diharap ya Pak Jokowi juga menghormati. Begitu ya, saling menghormati ini, saya setuju dengan Mas Bambang bahwa itu menandakan bahwa memang keempat tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang layak untuk menjadi negarawan. Mereka adalah patriot bangsa yang menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk Indonesia kita lebih baik. Tantangan Indonesia ke depan memang luar biasa. Iya, Pak. Kita pada satu posisi sebagai negara yang besar, tentunya mengawal akhirnya sebuah prosesi yang panjang ini tanggal 22 besok, mudah-mudahan akan ada sebuah keputusan yang itu adalah keputusan dan suara dari rakyat. Yang itu harus kita hormati, harus kita jaga, supaya suara rakyat ini mampu nantinya menjadi bagian dalam sebuah proses membangun bangsa ini ke depan dengan baik.